Hello, everyone. It's going live now. Mixed Reality Community Indonesia community session right here, right now. We're going live. So, how are you guys? How are you, everyone? And I hope you guys enjoy today 24 hours event of Global HR Bootcamp 2020. This is really has been a really great day for us, for everyone to learn and get insight from the expert, from speakers, so many stations, and also so many community joining this event. So I hope you guys learning so much today and getting what you can for, and really looking up for what we have for XR coming here, coming from today till tomorrow and in the near future. And yeah, I think thank you for coming up to this session today for the Indonesia community session. So at this session, I will introduce first our community in Indonesia, and then I will also introduce some of the one of the event that will be hold that will be shown today at 1:30 p.m. Jakarta time. So there will be a panel discussion with the awesome local hero here in Indonesia. And the session will be conducted in Indonesian also because this is right now in the right time zone, and there's a local community coming up also. And don't worry, for the global audiences, you can still ask related to any XR in Indonesia through the chat, and we will answer it to the chat. So we can have a live discussion also with the audience, not only in Indonesia, but this is open for everyone around the world. So yeah, first let me introduce our community in Indonesia. So here we are, a mixed reality community in Indonesia. There's some other community also related to the extra technology, like augmented reality community in Indonesia, and there's the VR also that we are as the community in Indonesia cooperate. It's either we collaborate. It's either to make sure this AR, VR, MR, XR scene in Indonesia is grown and also become uh, the big revolution transformation here in Indonesia. So here it was, Indonesia community. You can find us in the meetup.com. You can join our group, not only for Indonesian community developer, especially global community. If you want to join also to our group in meetup.com to community Indonesia. So just join us and join our next event. Uh, we are glad we part of the global community here today to share with you guys around the world about our community, and hope to see a real event in the near future, uh, like in the real place, and we can see each other face to face. And we have absolutely today we have so much online event, great online event, and looking up for the next couple of hours with you guys joining this event. And yeah, let's take for a little bit about the our community that we established around 2 years ago, and we already had around 400 members of developers, business user, and others joining our community. And it's been a great journey with our community. Also in Indonesia, we had so much event earlier since 2017, 2018, to across of these 2 years, we had amazing event. As you can see, the photo up there, some of the our event here on above, our first event, second event, and then we do the event at the one of the university in Indonesia. We did a global
MRAI event also last year. So our first time in Indonesia last year for the global event, this XR Bootcamp event. And we have another joining with other community also at the right side with one of the makers group in Indonesia. So yeah, this has really been a journey community in Indonesia. It's been great journey. So much meeting so much of people, learning from everyone, and everyone start learning from each of us, everyone in the community, and the growth of the market, the growth of the developer, especially, is growing up here so good. And the next one, I would like to talk about the mixed reality community Indonesia program. Actually, this is what we do in our community usually to support uh, the community and also especially for Indonesia to grow and as the developer, as the business, as everything that related to XR in Indonesia. So we have a community study session. This is our platform to do such activities such as tech talk, meetup, developer meetup, or hangout, developer hangout, a business hangout, something like that. We usually do an event by mentioning a community session. So this is our program that we bundle it as a community session, and this include everything that activities like I mentioned earlier. And also we have a community empowerment program that we open as the community also to collaborate with other community. We collaborate with other organization, with the companies or individual expert to to have a program of workshop, a training, and then a sharing session, learning classes into such of the specific team, specific people, specific program, or even to the school, the university, or even we do offer the company that we do the empowerment program to here to help everybody understand and use the real case of this SR not as a gimmick, but as the real case, as the real business use case. We don't like uh, to present the technology just to be a gimmick at the end, but we want to see the technology used real by the industry, real use by the market, real use by the developer in the right way, in the efficient way, and they build the experience, they build the application to empower others to become the great, more uh, efficient and productivities in industry, especially in Indonesia. So yeah, this is those two programs that we have. We bundle everything in this program. So you will see a lot on the our meetup.com mentioning this. We do the hangout that talk. We mentioning a community sharing session program, something like that. And if you guys from Drabble also want to collaborate with our community to share your knowledge with our local community here, we are really open. We're really excited to have you guys also here. So uh, the next one, I will introduce a little bit what event that will be, what session will be coming up in this 1:30 p.m. Jakarta time. So this is our today's topic of talk panel discussion on the mixed reality community session as sharing session. So we will talk about the industrial and business transformation in Indonesia so far and in the future through AR, VR, MR technology by our local Indonesian heroes. So we have here the Andes Rizky, he's the co-founder of Disinta VR. And also we have the Indra Haryadi, the CEO of Arutala. Both people are very expert in this market in Indonesia, in the AR, VR, MR market, business industry in Indonesia. So I'm very excited to have a Q&A and discussion panel with them soon at 1:30 p.m. So I want you guys to stay tuned. So you guys prepare for the food, prepare for the drinks, and we wait for 1:30 to everyone to join, the panels to join also. So we'll be right back. So stay tuned.
virtual reality can bring us there.
Masuk nggak ya? Udah mulai. Oke. Hai Mas Indra. Halo. Halo Mas Andes, apa kabar? Selamat siang, Mas Andes. Baik, Mas baik, Indra. baik. Halo Mas Adit. Halo, Nice to halo. meet you again. Yes. Apa kabar nih semua nih? Baik, Ya, baik. salam kenal Mas Adit. Di rumah nih, lagi di rumah atau lagi di luar nih? Ini saya ke kantor, soalnya koneksi rumah kadang-kadang tiba-tiba bisa menghilang tanpa penjelasan. Oke. Thank you, Mas Andes, Mas Indra, untuk join siang hari ini session kita. Salah satu session Mixed Reality Communication Indonesia kita, pas lokal kita, yang join di Global Community. Thank you siang ini. Jadi, mungkin kita langsung masuk ke topik kita hari ini. Jadi mungkin saya mau minta dari Mas Andes, Mas Indra, mungkin untuk introduction dulu nih kepada para audiens yang mungkin juga pada baru masuk di industri art hari ini, mungkin belum mengenal dan ingin kenal Mas Andes, Mas Indra, dan company-nya, dan juni-juninya sedikit, mungkin ada introduction yang bisa di-share. Oke. Mungkin mau mulai dari Mas Andes atau Mas Indra? Boleh saya dulu. Oke, Mas Andes nih. Ya. Oke. Selamat siang teman-teman semua. Thank you Prat, Mas Adityo sudah menginvite saya dan juga Mas Indra untuk sharing session di sini. Kita nih sebenarnya tergabung dalam Infra ya, Indonesia VR AR Association yang memang kita dirikan dari tahun 2016. Alhamdulillahnya, puji Tuhannya kita terus bertumbuh industri VR AR ini, termasuk juga corporate-nya masing-masing gitu ya. Nah, so today I would like to have introduction dulu apa yang sudah kita lakukan dari 2016 industri immersive media, khususnya ya virtual reality, augmented reality, dan mixed reality. Oke. Jangan lupa centang share audio, kata Mas Adit. Oke, saya share dulu nih. Oke. Aman ya, kelihatan ya? Aman, kelihatan. Oke. Jadi perkenalkan sekali lagi teman-teman, nama saya Andes. Saya di sini mewakili Infra Indonesia VR AR Association dan juga company saya yang namanya Sinta VR ya. Walaupun di situ nggak ada satu orang pun yang namanya Sinta. Dan produk kita namanya Milia Lab gitu. Mungkin sebagian dari teman-teman ada yang sudah pernah mendengar Sinta VR itu service-nya dan produk-produknya apa saja gitu. Nah, cuma dari tahun 2018 akhir kita memang berfokus ke VR adoption, khususnya dalam lingkup atau sektor K12 education, which is dari jenjang SD, SMP, SMA, sampai SMK. Gitu. Nah, kenapa kita akhirnya dari service business itu kita bikin produk yang memang fokus di education? We have a very strong background untuk itu. Oke, so Sinta VR sendiri kita dari 2016 termasuk salah satu startup pioneer ya di bidang virtual reality di Indonesia. Dari 2016 itu kita sudah mengerjakan lebih dari 100 project di lebih dari 10 negara. Klien-klien kita bervariasi dari mulai telco company, oil and gas, property, market research, kemudian F&B juga untuk VR training dan sebagainya. Karena memang teknologi virtual reality dan augmented reality ini
bisa digunakan oleh banyak sekali vertikal industri gitu ya. Tergantung dari mana kita bisa masuk dan menolong bisnis prosesnya mereka gitu. Nah, dari pengalaman kami sebenarnya kami melihat bahwa teknologi virtual reality ini khususnya itu bisa membantu sekali Indonesia pada khususnya ya. Pada umumnya sih negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, let's say ya di Southeast Asia juga banyak negara berkembang. VR ini bisa membantu justru dalam ranah yang bukan entertainment. Jadi VR ini akan membantu dalam ranah yang kita namakan sektor pendidikan. Gitu. Nah, kalau misalkan kita ambil kasus di Indonesia sendiri, Indonesia masih mempunyai problem di lingkup pendidikan K-12, yaitu ineffective teaching for new generation karena semakin besarnya gap teknologi antara guru dan murid. Nah, akhirnya di sini ada demand di mana mereka membutuhkan atau sekolah dan guru itu membutuhkan tools yang bisa increase teaching achievement-nya mereka gitu. Dengan menggunakan teknologi tentunya, dan teknologinya harus yang mudah untuk digunakan. Kemudian fasilitas dan teknologi bagi sebagian besar sekolah-sekolah di Indonesia dan negara berkembang itu masih dianggap sebagai hal-hal yang fancy, hal-hal yang kayaknya susah ya untuk didapatkan gitu loh. Sepertinya kalau udah ngomongin teknologi ke sekolah, oke, mereka butuh, demand mereka ada, cuma budget mereka ada apa enggak? Kemudian distributionnya gimana? Termasuk alat-alat laboratorium, mesin, dan sebagainya, itu masih sebagai problem yang harus kita pecahkan. Nah, di sini kita melihat bahwa VR itu adalah satu best solution gitu untuk Indonesia dan negara berkembang lainnya. Kenapa? Karena ya ketika kita pakai VR, kita bisa menggantikan semua hal-hal yang harusnya investasinya mungkin puluhan juta atau ratusan juta bisa cuma jutaan aja gitu. Dan juga di waktu yang sama penggunaan VR itu ya dari banyak penelitian semua setuju dari banyak literatur semua setuju bahwa penggunaan VR itu bisa pertama meningkatkan emosi positif, meningkatkan konsentrasi bahkan sampai 6 kali lipat gitu ya. Terus kemudian meningkatkan memori dan juga cognitive flexibility di mana skill-skill masa depan gitu ya. Kalau misalkan kita mengacu pada laporan World Economic Forum 2020 yang baru terbit bulan Oktober kemarin, ya hal-hal seperti ini yang sebenarnya bisa diberikan inspirasinya oleh teknologi virtual reality. Nah, cuma VR yang seperti apa sih sebenarnya yang cocok untuk sekolah-sekolah K-12 di Indonesia? Gitu. Ya, of course kita harus menyediakan teknologi yang cheap, affordable ya. Kalau kita ngomong cheap, murahan kayaknya terkesan murahan, tapi affordable gitu dengan kecanggihan yang sama. Nah, ini yang sebenarnya dibutuhkan. So that's why semoga videonya bisa berjalan dengan lancar. So this is apa yang kita lakukan dari 2018. Kita membuat satu platform software yang namanya Milea Lab. What if all students can have access to their imagination? Lab, space, or even back 200 years ago? Virtual reality can bring us there. But making virtual reality content for education is hard for most teachers. They need to have good coding and 3D skill and powerful device. They don't have time and money to do that. It makes a big gap supply and demand for VR education content. But now, don't worry, we have Milea Lab. Milea Lab is the all-in-one VR platform for education. It helps teachers make their own VR content without single line of code. With Milea Lab, teacher can create VR education content using medium to low spec PC. 2GB RAM? No problem, it works too. It's simply using drag and drop method. All VR interaction features has been integrated. Teacher can download assets and templates from cloud. Choose interaction, make a simple quiz for a cognitive assessment, make a classroom, anywhere. Milea Lab Viewer works for students to
to see VR content which made by teacher. They can explore everything and access quiz mode. With Milea Lab, teacher can increase student concentration up to 6 times. Also, increase teaching achievement. In doing so, Milea Lab can significantly reduce cost for school lab, simulation, and machine facilities up to 96%. Milea Lab can increase modern skills, cognitive flexibility, creativity, positive emotion, decision making, and empathy. Milea Lab also decrease centralized facility and help democratize technology with low cost. It is the time for us to take an education leap with affordable virtual reality system with Milea Lab. Join us to create education revolution. So ya, Milea Lab itu sebenarnya adalah satu all-in-one platform seperti yang teman-teman lihat di video tadi ya, di mana sebenarnya pembuat kontennya sendiri adalah guru gitu. Nah, kita menyediakan platform di mana guru bisa membuat konten pembelajaran VR-nya mereka sendiri dengan pengalaman mengajar yang mereka punya ya. Mereka hanya butuh tools untuk itu. Nah, mereka bisa bikin sendiri tanpa harus coding, tanpa harus pakai PC yang mahal, karena semuanya 90% itu prosesnya ada di cloud. Nah, sejak 2019 kita sudah melatih dan mensertifikasi sekitar 2.000 guru dan diakses sampai saat ini oleh 15.000 ya, lebih dari 15.000 siswa di 34 provinsi dan sudah diakses oleh 1.100 sekolah gitu. Nah, tentunya di masa pandemi ini Milea Lab juga turut membantu anak-anak untuk belajar di rumah gitu ya. Karena dari bulan Juli ketika pembukaan tahun ajaran baru ya, bulan Juli sampai hingga bulan ini, itu kita ada peningkatan lebih dari 1000% growth pengguna Milea Lab. Jadi siswa-siswa sudah mulai belajar dengan menggunakan Milea Lab. Nah, kita juga telah mengumpulkan feedback dari sekitar 1.800 murid di 10 provinsi yang kita ambil sampel, di mana dari feedback itu ya alhamdulillah puji Tuhannya kita VR ini memang sesuatu yang dinantikan oleh siswa gitu. Jadi 83% mereka prefer learning by VR instead of conventional methods kayak pakai Zoom atau WhatsApp atau dan sebagainya gitu. Dan juga untuk peningkatan yang lainnya kayak memorize, apakah mereka lebih easy untuk belajar, terus apakah mereka lebih senang, itu ternyata juga tingkatannya jauh dominan di nilai yang positif ya kalau misalkan teman-teman lihat grafik yang di bawah. So we also have a program 1.000 guru lomba 1.000 guru pionir VR dan juga program untuk sekolah partner yaitu 100 sekolah pionir VR. Jadi memang tujuan kita adalah untuk membuat VR ini bisa diadopsi oleh dunia pendidikan di Indonesia dengan cara yang affordable dan cara yang semudah mungkin untuk mereka mengakses. Nah, kira-kira itu yang sudah kami lakukan. Terima kasih. Kalau mau kontak, kita ada Instagram kita, Facebook, juga email. Silakan teman-teman bisa mengontak kami. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas Andes atas sharingnya dikit nih mengenai perjalanan journey-nya panjang juga ya, dari udah bertahun-tahun sambil ngembangin Sinta VR juga Milea. Nah, sekarang ini dari Mas Indra nih mungkin bisa intro dikit nih personal journey sama company journey dari Ahutala sendiri nih dari awal sampai sekarang. Oke. Ya, pertama makasih atas waktunya ya, Mas Adit udah undang saya, undang Mas Andes juga. Ini kayaknya ini ketiga kali nih saya bareng sama Mas Andes ini selama setahun terakhir nih. Cuma mungkin agak beda dikit ya, kalau Mas Andes tadi ternyata memang Milea Lab dan Sinta VR sudah perjalanannya cukup jauh sekali. Kita sebenarnya masih ibarat kata masih bayi banget lah, karena kita baru 2019 berdiri, dan jadi kita baru setahun lah berusaha untuk memahami dan mempelajari dan juga berusaha sedikit berkontribusi di dunia AR, VR dan juga mixed reality.
Nah, ini saya perkenankan saya untuk juga ikutan share screen ya, biar bisa sedikit bercerita juga tentang Arutala. Bentar. Nah, screen aja. Ya. Audionya udah dicentang, Mas Indra? Gimana? Audionya. Oh, ini aku ini dulu deh, audio dulu deh. Yang ini dulu. Apa namanya? Company profile dulu. Boleh. Ya, mungkin udah kelihatan ya? Ya, sudah. Oke. Ya, jadi Arutala ya ini kita. Jadi Arutala kita jelas fokus dan untuk mengembangkan produk-produk yang di immersive technology, AR, VR, MR. Saat ini kami ada di Jogja, headquarter kami ada di Jogja dan ada cabang di Jakarta. Mungkin tadi menambahkan tentang why immersive, jadi pastinya saat ini kita ngelihat seru banget sih immersive technology ini. Jadi proses yang pengalaman yang bisa excite people ini kami menarik, buat kami ini cukup menarik gitu, dan kami percaya bahwasanya nggak lama lagi media mainstream itu akan beralih ke media-media berbasis immersive technology. Jadi bisa jadi itu VR, bisa jadi itu AR, tapi pasti arahnya ke sana gitu. Dan kemudian, nah ini yang bikin kami memantapkan diri untuk masuk ke immersive technology, karena kami lihat bahwasanya training yang menggunakan teknologi imersif dengan VR dan AR itu bisa mengurangi cost dengan sangat luar biasa sambil meningkatkan efektivitas dari training itu sendiri. Jadi kayak luar biasa ya teknologi imersif ini gitu ketika diimplementasikan dengan benar. Nah, mungkin ini sedikit yang kami kembangkan dalam 1 tahun ini. Jadi kami ada oh ya, mungkin tadi masalah fokus ya. Jadi kalau teman-teman di Sinta VR, Mas Andes tadi di K12. Nah, kalau kami mengambil fokus kami juga di training. Jadi gimana caranya produk VR ini bisa digunakan untuk mempelajari sesuatu, tapi kami fokus di training-training yang sifatnya high cost dan juga high risk. Nah, ini yang saat ini sedang kami kembangkan adalah modul pelatihan untuk untuk ekskavator, untuk alat berat. Jadi nanti siswa itu bisa mempelajari tentang bagaimana melakukan maintenance di ekskavator dan juga melakukan operasi ekskavator, bagaimana caranya menggunakannya itu dengan menggunakan teknologi VR. Karena di sini jelas kerasa banget cost-nya untuk mempelajari cara bongkar ekskavator itu kan cukup gede gitu. Minimal satu ekskavator ya harganya sekitar mungkin di 1,2 1,5 miliar, jadi itu cukup mahal. Kemudian yang lain juga yang lebih simpel, ini ada yang kayak Arulab buat pom bensin gitu. Terus ini kemarin juga yang kita kerjakan ini kita menggunakan simulasi pesawat, membuat simulasi pesawat, VR simulasi pesawat untuk Frogs. Jadi Frogs itu adalah salah satu startup di Yogyakarta yang sedang mengembangkan drone taksi penumpang. Proses pengembangannya masih cukup lama. Jadi mungkin sekitar 2-3 tahun lagi baru benar-benar bisa beroperasi dengan lancar. Nah, cuma sebelum itu terjadi, klien-kliennya, potensial customer-nya, dan juga mungkin potensial investor itu bisa merasakan sensasi terbangnya tanpa harus menunggu 3 tahun ke depan. Gitu. Selain itu kami juga mengembangkan augmented reality juga, jadi ada beberapa use case, ada Exploria ini buat meningkatkan
pengalaman orang ketika berada di exhibition. Ada Furnila ini buat menampilkan barang-barang yang saat ini kan kalau ke showroom itu agak mikir beberapa kali gitu dengan adanya COVID dan lain-lain gitu. Nah, dengan Furnila ini kami berharap showroomnya bisa kita bawa ke rumah. Jadi ini lebih dipakai buat commerce, dan ada juga buat AR yang buat menunjukkan gedung ya. Ini mungkin udah cukup banyak ya di pasaran. Ya, jadi mungkin itu sekarang yang sedang kita kerjakan. Ada project dengan prinsipal eskavator dari Myanmar yang namanya Matador, kemudian tadi Frogs, dan mungkin ini prosesnya, mungkin biar bisa memberitahu teman-teman. Jadi basically kita melewati 3 fase ini, konsep, develop, dan deploy. Dan ini sedikit tim kami, jadi kami sekarang ber-14, bentar lagi ber-15, kami di Jogja, dan ya, dan selama setahun ini ada beberapa yang achievement simple yang alhamdulillah bisa kami dapatkan. Yang pertama, kami jadi perwakilan untuk Hannover Messe ya, untuk exhibition di harusnya di Jerman, cuma ternyata gara-gara COVID ya kemarin ditunda untuk yang Hannover Messe 2020. Selain itu kami juga menang Top 15 Alibaba Get Challenge tahun 2020, dan mungkin bareng sama Sinta VR juga saat ini kita sudah jadi bagian dari Oculus Independent Software Vendor. Alhamdulillah dalam 1 tahun ini memang masih baru, tapi kami sudah berpartner dengan beberapa perusahaan untuk mengembangkan VR teknologinya. Jadi bagi mungkin jika membutuhkan informasi lebih bisa langsung saja menghubungi kami di arutala.id. Mungkin itu dulu aja Mas dari saya. Oke, thank you Mas Indra atas introduction-nya. Great information juga. Selama setahun ini perkembangannya luar biasa ya, cepat banget ya. Dan dari Mas Indra juga mengembangkan dari sisi edukasinya juga sangat sekali, apalagi mungkin keduanya kerasa ya bagi Mas Indra sama Mas Andres untuk di masa-masa COVID ini nih mungkin lebih banyak lagi ya, mungkin dan orang-orang di Indonesia itu mungkin lebih melek lagi ya dengan teknologi AR, MR ini. Nah, sejauh ini nih kalau dari point of view dari sudut pandang masing-masing sama untuk sebenarnya Indonesia itu marketnya itu udah siap belum sih untuk industri kita di Indonesia? Apakah masih kita sering mendatangi, atau sekarang mulai orang-orang yang datang ke kita gitu udah mulai melek sih? Itu sejauh ini apa sih pengalaman pandangan terhadap kesiapan sendiri di Indonesia untuk teknologi ini lebih luas lagi dari Mas atau Mas Andes? Ya, mungkin kalau dari saya ambil contoh dari apa yang kita alami dari 2015-2016. Jadi ini pas masa-masa di mana virtual reality itu baru mulai diperkenalkan, istilahnya baru mulai masuk ya di Indonesia itu tahun 2015 sebenarnya. Nah, 2015-2016 lah. Nah, sebenarnya kalau dari industri sendiri, dari segi bisnis ya, apa yang kita lakukan di Sunrise Business tahun 2016 itu VR itu banyak digunakannya hanya sebagai gimmick aja. Gitu. It's just a gimmick gitu. Klien-klien kita, brand-brand gitu ya, kemudian perusahaan-perusahaan mereka menggunakan VR cuma untuk gimmick marketing activation aja atau activation mereka, brand activation aja gitu kayak
yang ini udah punya VR nih, gue belum nih gitu. Mau dong bikin VR gitu, bikin ini dong, bikin ini kayak keren-kerenan gitu. Tapi justru itu menjadi salah satu pintu di mana kami dari Zita VR dan juga sebenarnya teman-teman di infra sendiri itu bisa masuk pelan-pelan untuk mengeducate bahwa bolehlah 2016 kalian pakai sebagai gimmick, tapi ini loh sebenarnya VR ini ada potensi-potensi lainnya. Nah, kemudian kelihatan dari kualitas apa yang dibuat oleh teman-teman juga, nggak cuma Zita VR ya, banyak banget kayak Festival, OmniVR, Prime Skills, apa segala macam semuanya. Mereka bertumbuh misalnya dari 2016 kayak gimmick aja, kemudian 2017 udah mulai ada beberapa fungsi-fungsi yang bisa membantu bisnis prosesnya mereka. Dan 2018, 2019 itu VR training, dan 2020 ini juga kan pandemi COVID ini juga banyak VR training dan juga VR meeting room, VR expo. Jadi sebenarnya pertumbuhan kalau dari si kualitas permintaan dari klien untuk service-nya sendiri dan juga dari produk itu peningkatan gitu. Kalau dari segi kualitasnya B2B ya. Nah kemudian kalau kita bicara dari mass consumption ya memang masih kurang. Kayak misalkan berapa orang sih yang sampai sekarang masih punya yang mereka punya VR headset gitu ya, dari 2016 sampai 2017 2018 sebelum adanya VR yang standalone itu masih sedikit banget orang yang punya VR headset gitu. Of course ada Google Cardboard yang bisa pakai handphone, cuma 2016 sampai 2018 itu hanya handphone tertentu aja yang cukup optimize untuk mainin konten VR dengan bagus ya. Maksud gue kayak FPS-nya nggak turun, FPS-nya tetap di 60 FPS gitu kan. Karena kan kalau VR kalau di bawah 60 FPS dia bakal nge-lag gitu, bakal mobil pusing gitu. Nah, tapi 2019 handphone pun kan juga semakin murah, tapi juga teknologi di dalamnya mereka juga semakin canggih gitu. Jadi seiring berjalan sih jadi hardware-nya juga semakin murah, software-nya juga semakin mudah digunakan gitu. Nah sebenarnya pertumbuhannya sih ngikutin itu dan gua ngelihat Indonesia itu ya bisa ngikutin gitu sebenarnya, ya tinggal tunggu aja orang. That's why mungkin dari Mas Adit dengan XR community-nya kita juga gabung infra, kita juga sudah membuat definisi KBLI ya 2020 sama Mas Adit juga gitu di Kementerian Perindustrian, dan kita berhasil memasukkan definisi VR di situ. Well, we are in the right track sebenarnya gitu. We are in the right track gitu. Kalau dibilang bertumbuh, yes bertumbuh gitu. Tapi kalau untuk mass consumption, apakah itu cukup mature? Kita perlu menunggu mungkin next year or 2 years later, but kita harus selalu prepare gitu. That's why kita dari Milea Lab kita masukin adoption-nya itu lewat education gitu. Di mana education itu mereka bisa mengakses lewat handphone-nya aja. Mereka nggak butuh VR yang canggih-canggih kan sebenarnya kalau untuk hardware based education. So we also want to help VR adoption itu di 34 provinsi di Indonesia dengan cara itu. Itu sih kalau dari saya. Mungkin ya. Kalau dari Mas Indra. Kalau dari Mas Indra nih ada insight kan? Lebih industri ya kalau Mas Indra. Ya, itu kayaknya udah lengkap banget sih. Saya mau terus terang sih dari mungkin memang benar ya dari sebelum. Jadi saya baru tahu tentang VR itu literally di bulan April 2019. Aku boleh nyetel samping nggak? Karena proses saya kenal VR ini lumayan kayaknya seru. Kalau boleh di-share ya? Nih, boleh Mas Indra. Silakan. Okay. Seru nih kayaknya nih ceritanya nih. Ya, karena saya termasuk late adopter sih kalau mau dibandingin sama Mas Andres. Tapi ya ini ceritanya. Jadi mungkin ini teman-teman tahu lah ya, ini F8 2019. Di sini kan Facebook ngeluarin Oculus Quest pertama ya. Ya. Dan ini adalah ini keynote-nya F8 2019. Sorry. First. And that's a date that you're all going to want to remember because
everyone here at Fate is going to be getting a free Oculus Quest. Ya. So ini adalah hari pertama kali aku tahu tentang VR actually. Right at the very kegirangan gara-gara pulang bisa bawa mainan baru gitu kan. Ya. So ya mungkin dari aku sih kalau aku bilang kayaknya memang mass adoption jelas something yang mungkin masih harus kita tungguin ya. Tapi kalau aku lihat kayak bottleneck-nya teknologi ini tuh ujungnya apa sih? Kayaknya tuh bakalannya tuh hardware gitu. Karena being honest sebelum ada Oculus Quest aku pernah nyobain kan kayak 2 kali itu kayak yang di mall itu yang kayak pakai kapsul gitu dan itu pakai pertama kali mual. Terus habis itu nyobain yang Oculus Rift kali ya yang ada kabelnya itu. Nah itu kita nggak bisa benar-benar immerse ya. Sementara ini kan teknologi immersive kan, dimana kita tuh harusnya kayak being one dengan dengan digital object. Nah begitu Quest keluar itu kayak bener-bener konsep immersive tuh baru mulai kerasa nih gitu, mulai kerasa dimana kita bisa ya waktu itu aku pakai dan nggak terlalu pusing, kemudian bisa goyang-goyang dengan nggak tiba-tiba kena kabel, itu nyaman banget sih. Dan Quest 1 keluar kayaknya adoptionnya mulai naik. Nah yang lebih seru adalah kemarin ada Quest 2 keluar dengan spesifikasi yang aku nggak tahu berapa kali lipatnya Quest 1, tapi yang pasti dia jelas di atasnya. Yang ngeri adalah harganya di bawahnya. Yang ngeri dan mungkin agak-agak nggak make sense gitu kan. Nah, yang aku menarik dari proses launchingnya Quest 2 ini, ya ini ya device ada banyak ya, tapi aku pengen highlight si Quest ini lah. Di timeline-nya teman-temanku itu tuh udah banyak banget yang pre-order, udah banyak banget yang kayak wah ini nih kita harus dapetin ini gitu kan. Padahal aku sendiri aja belum punya Quest 2 gitu. Jadi Ya. artinya apa ya? Jadi kayaknya stage-nya semakin naik lagi nih. Artinya kan semakin banyak orang yang dan itu personal gitu. Jadi bukan corporate, bukan apa gitu. Yang mereka memang cukup tertarik dengan announcement bahwasanya speknya lebih tinggi, harga lebih murah gitu. Jadi price will be very determining factor. Tapi dengan Quest sekarang yang mungkin nggak tahu harga pasaran berapa ya, 7 juta, 6 jutaan segitu. Ya. Kayaknya ya VR ini nggak lama lagi bakal nggak dipandang lagi sebagai fancy stuff lagi sih kalau menurutku. Jadi ya dan itu mungkin ya kayak ngomongnya Mas Andes ya, harapannya bisa cepat tapi mungkin dalam 1-2 tahun lah kita bakal ngelihat mass adoption kayak gitu. Ya yang pasti sih kita sangat-sangat happy karena kita ibarat kata apa ya, ketika jadi pas saya 2019 itu dapat barang itu, saya ngelihat kondisi market itu kayak masih agak skeptis sih. Dalam artian ini beneran kok ada yang bakal afford, bakal bisa pakai ini gitu kan. Tapi saya ngelihat ada satu data itu dari siapa ya, saya agak lupa itu, dari Statistika apa dari apa gitu. Di sana clearly state bahwasanya 2023 itu bakal the market going to be like 10 times, 10 kali lebih gede daripada yang saat 2000 datanya terakhir itu 2018 atau 2017 gitu. Correct me if I'm wrong lah. Tapi means kan we're getting there gitu. Dimana bentar lagi itu
VR itu hal yang normal. Mungkin kayak kalau aku imagine itu kayak eranya Android ya. Ada era di mana nggak ada orang yang pakai Android gitu. Hanya sedikit geeks yang udah install Android 1 titik gitu kan. Wah keren nih. HP ku Linux. Soalnya dia nggak bilang Android gitu. Bilangnya HP ku ada Linuxnya gitu kan. Terus tiba-tiba sekarang ya siapapun tiba-tiba ya udah ada Androidnya gitu. Jadi kayaknya ya nggak bakal lama lagi sih gitu. Ya, yang pasti dalam perkembangan ini kan dari sisi hardware dan juga skill dari developer masing-masing kan sangat berpengaruh ya di industri ini, teknologi ini kita berkembang. Dan mungkin itu juga salah satu, ini cerita yang menarik juga ya dari Mas Indra, di mana dia lagi ikut event Facebook dan dia akan dapat quest dan dia explore di situ, jadinya tertarik dan juga main di situ. Nah itu jadi salah satu peran penting juga ya untuk company-company seperti kita, company besar seperti Facebook, Microsoft, Google, bagaimana mereka bisa memikat orang-orang itu melalui event-event seperti itu ya, bisa ditarik-tarik untuk bisa apa sih teknologi ini sebenarnya untuk apa gitu dan lain-lain. Nah di Indonesia sendiri kan memang kita banyak dari teman-teman komunitas, dari teman-teman developer juga feedback yang untuk kita bisa berkembang di teknologi ini adalah accessibility atas resource yang ada di Indonesia. Itu kan yang salah satu poin yang mungkin untuk individual developer itu agak berat dengan price dan juga dengan akses mesti import sendiri atau dan lain-lain. Nah, dan tadi juga udah sempat di-mention sedikit sama Mas Andes nih untuk KBLI untuk di Indonesia, dan ini bisa kabar bagus untuk industri kita, terutama di AR VR kita, dan bisa dilihat oleh company di luar sana bahwa kesiapan dari pemerintah kita juga udah mengakui bahwa industri ini sudah dipayungi dan siap juga berkembang di Indonesia. Nah, dari sisi Mas Andes atau Mas Indra, dari step awal kemarin kita bisa masuk ke KBLI, bagaimana kita sih bersama dari sisi asosiasi dan juga bersama pemerintah juga, dan bareng developer juga ini, kita bisa step up lagi lebih jauh, apa sih langkah-langkah selanjutnya nih yang dari masing-masing, Mas Andes, Mas Indra nih, ada plan tertentu nggak? Gitu. Mungkin mau dari Mas Indra atau Mas Andes dulu? Kayaknya lebih cocok Mas Andes dulu nih. Boleh, Mas Andes dulu. Ya, oke. Ya, alhamdulillahnya definisi VR itu sudah kita sudah diakui ya. Maksudnya at least we have a immersive media definition di dalam KBLI kita di 2020. Jadinya ini juga sebagai satu payung pengakuan juga secara legal bahwa memang pemerintah kita sudah mensupport ya, walaupun supportnya dalam bentuk ini gitu ya, tapi itu juga sebenarnya support juga karena dulu banyak hal-hal yang kayak misalkan ya yang banyak terjadi tuh di universitas biasanya mau ini dong bikin penelitian tentang VR gitu, nah mau dong penelitian tentang AR atau MR gitu kan, tapi karena dari segi industrinya sendiri mungkin belum terlalu kelihatan dan juga even di KBLI pun nggak ada gitu, jadi banyak yang istilahnya kayak aduh nanti dulu deh gitu, akhirnya orang yang tadinya udah semangat untuk meneliti tentang VR itu kayak nanti dulu deh gitu, jadi ya itu akan berpengaruh juga ke dalam dunia akademis gitu. Nah kalau dengan ada KBLI ini kita berharap of course yang pertama kita ada payungnya. Yang kedua, kita jadi lebih, kalau untuk teman-teman kita yang nanti mau mendirikan perusahaan yang memang mau masukin unsur media immersive juga, mereka punya jalurnya sekarang, bisa punya panduannya. And then yang paling penting sebenarnya adalah gimana caranya kita menstandarisasi sebenarnya, menstandarisasi kualitas konten virtual reality, augmented reality, mixed reality itu di Indonesia itu bisa bersaing secara global gitu. Di sini sih kita ingin berusaha membuktikan ke dunia global bahwa dan itu memang benar bahwa memang sumber daya manusia kita tuh kalau untuk virtual reality content, augmented reality content, even itu software, even itu hardware ya, sebenarnya mereka bisa gitu. Sebenarnya kita tuh bisa bersaing banget gitu.
Nah, yang perlu dikejar sebenarnya adalah DKBLI ini adalah planning kita ke depannya, gimana caranya kita membangun lewat KBLI ini kita juga mensupport dunia akademis gitu untuk melakukan istilahnya ngeracunin mahasiswa atau apa namanya praktisi pendidikan kita untuk lebih meletakkan perhatian kepada dunia imersif ini gitu, karena KBLI udah masuk gitu kan. Nah sekarang gimana nih penelitiannya nih di dunia akademis, karena to be honest, ketika 2018 itu gue datang ke acara SIGGRAPH Asia di Thailand, terus ngelihat apa yang orang-orang buat dari seluruh dunia ya, dari Jepang, dari Korea, dari Jerman, dari mana-mana. Dari segi industri kita bisa untuk membuat itu, tapi ketika gue jalan ke lorong di mana di situ banyak abstrak literatur, jurnal-jurnal yang dibuat oleh yang diteliti oleh orang-orang dari seluruh dunia, terus ditampilin di situ kita perlu banyak PR gitu. So that's why di KBLI ini PR paling besar sebenarnya adalah gimana caranya kita membangun literasinya dunia imersif ini ke dunia akademis gitu, lewat penelitian, lewat workshop ilmiah dan sebagainya. Dan harapannya dari infra, dari XR community ini juga kita bisa sama-sama yuk bangun untuk yang di akademisnya nih. Sebenarnya kita lebih butuh di sininya sebenarnya gitu, karena semakin banyak kita mencetak orang yang bisa punya value dari segi literasi akademis untuk si media imersif ini, dan itu dari Indonesia, well itu akan menjadi satu pengakuan yang lebih besar lagi sih untuk kita semua. Kalau dari gue itu sih planningnya, maksudnya apa yang gue harapkan dengan KBLI. Oke. Mungkin dari Mas Indra ada sedikit tambahan. Mungkin dari sisi company Mas Indra kan udah fokus di AR VR, pasti menyambut baik ya KBLI ini bisa lolos dan company-company AR VR bisa langsung masuk ke grupnya, industrinya sendiri. Jadi orang kalau nyari katalog, wah udah kelihatan nih mana sih industri company-company AR VR yang mau kita approach. Nah seperti itu. Nah ini efek-efek baik seperti ini nih apa nih Mas Indra udah mulai planning atau udah? Ya, jadi saya mewakili kami mengucapkan terima kasih banyak ke Mas Andes dan teman-teman di Infra, karena memang KBLI itu benar-benar itu kayak ya ibarat kata itu mendefinisikan kita gitu, terutama dari sisi legal ya. Akhirnya kamu tuh perusahaan imersif gitu. Kalau sebelumnya kan kita akhirnya terus terang kita pas bikin legal pada saat kita membuat PT Arutala itu KBLI-nya belum ada. Itu pusingnya minta ampun sih. Akhirnya kita ngambil KBLI lain yang kira-kira relate gitu, tapi ya dalam hati wah ini sih bukan kita sebenarnya gitu. Jadi thank you banget itu sangat membantu banyak perusahaan tentunya yang akan fokus di dunia imersif. Terima kasih banyak. Sama-sama kita Mas Indra, Mas Adit juga yang termasuk salah satu yang gue culik buat bikin rumusannya. Pokoknya di infra semua terlibat. Ya, nanti kan ke depannya kita semua bareng asosiasi, bareng company juga kita kan saling bersama-sama mengembangkan ya, istilahnya bukan hanya demi profit, tapi emang demi kemajuan bangsa gitu. Di sini kan kita state-nya itu bangsa kita nggak boleh terlalu ketinggal gitu, nggak boleh selalu kelihatannya konsum, tapi kita juga seperti kata Mas Andes benar, kita mungkin dari negara kita kurang research juga, kurang ada eksplorasi. Mungkin teman-teman developer nih yang sedang nonton juga di sini bareng kita juga bisa mulai bereksplorasi, mulai research seperti itu. Jadi di mana kita sebagai kesatuan di sini, extra community, asosiasi dan company maupun universitas kita juga bisa menyusul nih apa yang udah ada di luar sana. Gitu. Nah, mungkin nih sebelum ada pertanyaan nih, ada beberapa pertanyaan juga dari komen-komen yang ada. Di sini ada beberapa juga yang masuk. Jadi kalau dari sisi Sinta VR ataupun dari Arutala, finding developer itu di Indonesia gimana sih? Dan mungkin ada input kan nih buat developer di Indonesia saat ini nih. Kemarin kan juga kita lihat nih banyak di
ada community di Facebook kita ya, Arfi, banyak banget tuh udah mulai tuh mahasiswa ada perusahaan AR/VR nggak sih? Ada perusahaan AR/VR nggak sih? Nah, ini sudut pandang dari Mas Andes sama Mas Indra untuk developer saat ini bagaimana, dan saran-saran untuk mereka nih yang baru mulai ataupun yang udah mulai nih tapi kok mereka nggak kelihatan ya gitu ya. Itu dari Mas Andes sama Mas Indra, coba ada insight-nya nih buat developer. Dari Gue tadinya mau pindah ke Jogja loh. Di Jogja tuh banyak nih tempatnya Mas Indra Oh ya. sama Anggar. Iya. Dari kan 2016 2017 tuh selalu bermimpi, aduh apa pindah ke Jogja ya, kayaknya enak gitu kan, habis ngopi terus di jos di alun di Malioboro tuh, dan Mas, di Jogja tuh banyak gitu. Kalau SDM sih benar sih Mas Adit, sudah mulai banyak bermunculan, dan juga karena mungkin dari university-nya sendiri yang juga sudah mulai melek gitu ya, bahwa immersive media ini adalah one of the foundation, maksudnya satu dari sekian banyak fondasi untuk the next era gitu ya. Kan kita tahu ada AI, ada machine learning, whatever lah itu, dan VR AR which is media immersive itu masuk ke dalam salah satu fondasinya itu. Jadi menurut gua ya dari itu juga sudah mulai bermunculan sih. Kalau SDM, well, untuk findingnya ya silakan, itu banyak komunitas ya, nggak cuma infra, ada ada RV juga tadi kan, ada VR Indonesia Community, ada XR Community juga, dari segala macam itu bisa masuk ke situ sih sebenarnya. Tinggal PR-nya kita nih Mas Adit, Mas Indra, buat lebih banyak bikin workshop sebenarnya. Ya. Yang mungkin bisa kerjasama dengan jajaran kementerian ya, kayak Kemenperin kan juga udah mulai banyak tuh kita kolaborasi sama mereka gitu kan. Tinggal dari Kemdikbud juga gue udah pelan-pelan masuk tuh, tinggal dari Kemenristek mungkin atau dari kementerian mana gitu kan. Itu sih kalau dari gue. Ya. Oke. Kalau dari Mas Indra nih? Ya, Jogja nih rajanya nih. Saya monggo silakan ke Jogja. Cuma gini sih, jadi challenge-nya mungkin aku mau highlight challenge ya. Jadi immersive technology ini kan memang baru emerging ya. Artinya kalau misalkan kita jejerin gitu satu kampus gitu 100 anak, 100 teman-teman mahasiswa, kemudian kita tanyain stack-nya satu-satu gitu kan. Mungkin kalau kita mau nyarinya immersive engineer yang kalau kan salah dua mungkin stack yang paling kepake kan Unity dan Unreal gitu. Mungkin itu kita bisa dapat satu atau dua gitu, bersyukur gitu. Mungkin sebagian besar, kemungkinan besar ya yang lebih yang lain lah, kayak mungkin Kotlin atau mungkin web-based, PHP, Node.js, everything else gitu. Nah, landscape itu pun sayangnya terjadi juga di Jogja. Jadi belum banyak teman-teman mahasiswa yang actually sudah ngulik stack teknologi yang dibutuhkan di dunia imersif. Nah, itu kayaknya something yang kita bisa coba untuk enhance bareng nih. Kan KBLI-nya udah, kalau KBLI itu kan artinya dari sisi perusahaan nih kan sudah terdefinisi gitu kan. Tapi ada juga standarisasi lain nih, ada SKKNI, ya kan, karena itu berkaitan sama profesian, di mana dari SKKN ini biasanya nanti bisa diturunkan menjadi kurikulum pendidikan. Nah, ini kayaknya something next chapter yang mungkin kita bisa bareng-bareng kerjain gitu, karena setahu saya nih, kalau ngelihat startup yang base teknologi yang lain, industri dan talent itu kayak kejar-kejaran gitu. Jadi industrinya naik, tapi kalau talentnya nggak bisa naik gitu, jatuhnya kan pasti ada talent shortage. Kalau udah talent shortage, nyari talent susah di mana-mana, jadinya inflation, cost-nya tinggi, akhirnya mau nggak mau cari talentnya di tempat lain gitu. Nah, itu kalau bisa, aku sih sangat berharap ya di industri immersive ini, di AR, VR, di MR industri ini, hal seperti itu tuh kalau bisa dari awal sudah bisa kita antisipasi gitu. Jadi growth of industry
diimbangi juga dengan growth of talent gitu. Nah, di Arutala yang kita lakukan saat ini, kita masih melakukan yang kita bisa lakukan sendiri. Cuma nanti harapannya sih kita bisa berkolaborasi dan berpartnership. Jadi yang kita lakukan saat ini, kita sering main-main ke universitas, karena di Jogja juga banyak universitas. Terus kita komporin satu-satu, yuk bikin lab VR yuk gitu. Biar pada belajar gitu, biar tahu potensi kedepannya bakal seperti apa kayak gitu. Ya itu salah satu hal yang coba kita lakukan lah, karena talent saat ini itu kan bukan talent yang tiba-tiba ceklik ada dan tiba-tiba jago gitu kan. Dia melewati banyak fase revelasi gitu sampai oh iya kayaknya emang imersif ini aku harus masuk nih, harus jago nih. Nah kayaknya kita harus bercocok tanamnya sekarang supaya nanti ketika katakan setahun 2 tahun lagi marketnya udah semakin gede, adopsinya sudah semakin mass, itu ketersediaan talentnya itu nggak menjadi future problem atau future issue. Mungkin itu sih dari aku. Ya, itu menarik juga dari berbagai macam sisi ya, dari developer juga mungkin harus mulai juga di sini developernya mulai lebih explore ke hal-hal lain seperti kan AR VR itu juga mungkin yang berangkat dari dunia web kan sekarang AR VR XR kan juga udah masuk ke web based dan masing-masing itu mungkin instead of kita limitasi karena hardware, limitasi mungkin karena aset-aset yang mahal, kita bisa mulai dari hal yang simple seperti itu kan. Nah, itu dari sisi developer. Nah, selanjutnya mungkin kita lagi udah nggak ada banyak waktu ya, mungkin kita sampai 2.30 session ini. Jadi sedikit tadi ada pertanyaan nih spesifik dari beberapa pertanyaan. Kita juga ada titipan beberapa. Oke. Untuk dari Mas Anies dulu nih. Untuk yang Milea Lab itu saat ini itu device-nya apa aja sih yang udah kalau mau mengadaptasikan seperti itu? Oke. Kalau dari device, berarti ini kita ngomongin apa nih, Milea Lab atau ya, VR? Milea Lab. Untuk produk Milea Lab. Ya. Oh oke. Kalau Milea Lab, so far kita apa namanya? Kan kita ada dua sistem ya, sistem kreator yang untuk membuat. Jadi itu yang digunakan guru untuk membuat, ya mereka running itu di laptopnya mereka ya. So far sih kita masih OS Windows ya. Tapi kita lagi proses juga untuk OS yang lainnya. Kemudian kalau untuk viewernya itu di Play Store udah ada gitu ya. Jadi untuk handphone Android karena memang sebenarnya persebaran Android masih mayoritas di Indonesia. Jadi kita mulai dari Android dulu. But for the next iteration kita akan mulai juga masukin ke yang lain-lainnya gitu ya. Cuma kalau untuk kita lakukan di web base kayaknya masih atau WebGL gitu ya. We have to do so many research about that karena ada beberapa hal yang bisa menjadi challenge juga sih kalau kita sertifikasi karena kan semuanya nih mereka ngebuat sendiri, mereka upload sendiri, mereka ngapain sendiri gitu kan. Jadi bakal banyak sekali interaksi yang ada di situ. Jadi itu nih device-nya kalau untuk kreator Windows, kalau viewernya itu pakai Android phone. Tentunya Google Cardboard-nya ya bisa dibeli di mana aja. Lo mau beli di Tokped, Bukalapak, apa di mana harga dari yang 15 ribuan ya sampai yang mungkin yang agak berusaha dikit yang harganya 200 ribuan ya silakan membeli pakai gitu. Nah, mungkin dari pertanyaan ini juga maksud dari si pertanyaan ini juga kita juga mesti re-emphasize lagi bagi kalian developer atau consumer atau industri, jangan pernah takut yang namanya device ya. Device itu bisa, aplikasi itu kita bisa expand, ya walaupun memang nanti butuh waktu dan lain-lain, tapi untuk developer ataupun industri, let's start from small, let's start from what we have. Everything is open source lah. Saat ini semua banyak yang open source, semua device sudah ada emulator maupun device dari yang paling murah sampai yang mahal. Jadi untuk kita konsum, untuk membuat, kita nggak perlu takut untuk hal itu. Nah, sama nih pertanyaan sama Mas Indah nih, beberapa produknya Mas Indah juga ada pertanyaan mengenai platform nih, platformnya juga availability-nya itu seperti apa sih? Gitu. Udah platform available di platform apa aja nih?
mungkin ada sedikit kekhawatiran juga nih dari user ini oh kita harus punya device-device seperti ini nih gitu. Ya, kalau kan di kita ada yang VR dan ada yang AR ya. Kalau yang AR sih obviously bisa diakses di Android. Cuma memang kalau yang VR kita fokus mengambil platformnya yang Oculus, specifically yang Oculus Quest. Karena memang yang kita ambil kan use case-nya memang yang training-training yang high risk dan high cost, dan kebetulan ya kayaknya yang memang paling cocok dengan kebutuhan komputasi, kebutuhan feel dan lain-lain lah. Akhirnya itu memang di Oculus Quest gitu. Memang problemnya ya sekarang untuk adopsinya itu memang masih bisa di level skala perusahaan ya gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya produk ini bisa kami kembangkan lagi ke yang lebih bisa diadopsi secara massal. Mungkin bisa belajar juga nih dari Milia Lab, itu solusinya luar biasa sih. Jadi dengan HP aja, dengan tanpa coding itu bisa diakses oleh banyak orang gitu. Ya, Oke. Mungkin ini ada 2 pertanyaan terakhir nih. Ini sedikit mengenai dari sisi awal-awal nih, Mas Andes sama Mas Indra di awal-awal membuat sebuah company startup di dunia AR VR ini. Banyak teman-teman juga mengalami masalah Mission Impossible Project. pernah ada nggak? Pernah ketemu nggak Mission Impossible Project itu? Yang apa? Permintaannya luar biasa, maksudnya not possible untuk saat itu. Gitu. Banyak banget teman-teman yang nanya-nanya gimana sih cara kita educate atau learning memberikan pandangan nih kalau emang project seperti ini tuh kita harus bertahap. Mungkin cara teknologinya belum ada seperti itu. Nah, ada kekhawatiran teman-teman itu ya, kita not capable gitu. Tapi kan sebenarnya ada approach lain ya, karena teknologi ini kan juga berkembang terus gitu. Ada nggak pengalaman Mission Impossible gitu? Ya, mungkin aku dulu ya. Kalau kayaknya nanti kalau Mas Andes banyak banget nih, karena udah dari 2016. Kalau kita kan baru setahun gitu kan. Cuma literally hampir semua, terutama yang emang karena kita mau ngambil marketnya ini emang market yang cukup agak impossible juga sih. Jadi awal-awal juga ketika kita jualan dan akhirnya mendapatkan salah satu project pertama kita itu kita ini serius bisa kelar nggak ya gitu, karena scope-nya gede banget. Kemudian hampir semua yang ngerjain juga sebenarnya nggak paham juga tentang mekanik, tentang alat berat, tentang perolian gitu. Tapi ya sudahlah, dengan kekuatan mental dan keyakinan akhirnya kita cari yang paham. Kata kuncinya itu aja sih. Di dunia ini selalu ada yang paham, tinggal dicari. Dan ya udah, kalau prinsip saya sih semua orang itu bisa makan paus gitu, tinggal caranya aja gitu dan lamanya gitu. Jadi selama kita mungkin makannya pelan-pelan dari ekornya dulu gitu, dan sebulan gitu itu paus juga bakal bisa kemakan gitu. Jadi ya itu sih kalau perjalanan dari kami. Oke. Kalau dari Mas Andes sendiri nih? Kalau dari saya, Mission Impossible ya. Sebenarnya kalau dibilang banyak, ada beberapa gitu. Jadi kita pernah menemukan kalau di dunia service ya, pasti akan selalu ada yang beberapa yang high expectation gitu. Gue ngelihat film Ready Player One, bisa nggak ya kayak gitu? Wow. Itu aja gue udah wow. That's a movie man. Gitu. Cuma balik lagi sih sebenarnya tugas kita sebagai pioneer gitu kan, kita semuanya di Indonesia ini kan masuk pioneer sebenarnya. Walaupun mungkin gue dan teman-teman mulai beberapa tahun lebih awal, cuma ya bisa dibilang ya semua orang yang bergabung di sini adalah pioneer gitu di Indonesia. Ya, tugas kita bersama adalah sebenarnya untuk membedakan mana yang fantasy gitu ya, mana yang emang bisa kita peroleh sekarang gitu. Dan tugas kita juga jangan pernah berhenti
buat diri gue juga sendiri dan teman-teman juga yang menyaksikan, mungkin teman-teman developer, jangan pernah berhenti untuk selalu mengeksplor teknologi baru ya, karena di dunia immersive ini setiap bulan itu pasti ada update. Perhatiin deh, lu kita baca VR Scout, kita baca apa gitu kan, setiap bulan itu pasti ada update. Entah itu haptic solution, entah itu earphone, entah itu apa gitu kan, entah itu kacamata AR yang sekarang bentuknya udah bisa kayak kacamata biasa gitu kan. There's so many possibilities yang selalu harus kita explore setiap ya gue setiap bangun pagi ya gue selalu baca berita tentang artikel yang ada di dunia immersive kan, as globally gitu. Dan juga setiap minggu juga gue luangkan waktu juga untuk nge-search beberapa literatur ilmiah gitu, walaupun cuma baca abstraknya aja kan sebenarnya kita juga udah tahu, oh ternyata di sana lagi ngelakuin ini nih gitu. Nah, kita baca abstraknya aja, oh ternyata gini ya, itu kayak nampar diri gue sendiri. Anjir, gue ketinggalan berapa puluh tahun nih ya kita gitu, ini masih banyak banget PR-nya gitu. Nah, sebenarnya itu semua salah satu root dari Mission Impossible itu. Jadi kalau dibilang pernah nggak nemuin Mission Impossible permintaan gitu ya, yang kayak itu kayaknya belum bisa deh gitu, kayak itu cuma di movie deh atau itu cuma di iklan deh ya, itu banyak banget gitu. Dan tugas kita memang untuk mengeducate bahwa walaupun teknologi ini canggih gitu, maksud gue kalau dibandingin sama beberapa puluh tahun sebelumnya canggih, tapi kita juga harus memberikan guide juga bahwa ini loh masih ada limitasi lah. Tapi juga tentunya setiap bulan juga kita terus bertumbuh. Sebenarnya tadi Mas Indra sempat nyebutin ya zaman-zaman Android pertama kali gitu ya muncul. Nah itu sebenarnya gue ngerasa ya VR, AR, MR itu ya sekarang di masa itu gitu loh. Bahkan di Gartner Slope yang paling baru sendiri pun VR tuh udah naik kalau nggak salah, udah hilang gitu. Jadi udah dianggap mature gitu. Maksudnya udah dianggap hilang dari Gartner Slope hype yang kan kalau Gartner Slope itu hype terus turun gitu kan ya, disillusionment gitu kan, ya dia udah naik gitu ke atas gitu. Gitu sih. Iya. Oke. Iya, sama dari sisi saya juga untuk pertanyaan ini emang banyak banget nih. Dari sisi developer community juga banyak cerita kayak gini. Jadi mungkin pesan dari juga tadi Mas Indra, dari Mas Andes juga untuk masalah seperti ini, jangan takut karena kita juga harus berani mengedukasi gitu. Jangan mentang-mentang karena masalah bisnis, masalah apa kita down terus kita melepas gitu aja, tapi dari sisi edukasi jadi kita semua sama gitu, kita semua saling memahami gitu. Jadi nggak kita menerima hal-hal susah seperti ini lepas nyerah gitu. Tapi kita juga harus kita dua arah komunikasinya, secara bisnis jadi secara developer teknologi kita harus semua sing bersama gitu kan. Nah itu mungkin itu juga buat teman-teman yang lain yang di luar sana yang emang merasa kok kita mulai baru kayak gini kok udah seperti ini ya, maksudnya impossible ya. Jadi itu untuk kalian juga belajar bagaimana mengedukasi orang-orang kita gitu. Kita saling sharing dengan orang. Nah, mungkin untuk sesi hari ini singkatnya seperti itu aja. Mungkin terakhir dari Mas Andes sama Mas Indra nih, ada sepatah dua kata nggak nih buat komunitas kita di Indonesia? Satu kata aja nih, Mas Adit. Satu kata dari gue, ikro, udah itu doang. Baca semua yang ada di sekeliling lo. Setiap pagi baca, jangan bosan-bosan baca jurnal. Baca jurnal itu penting, walaupun kita orang bisnis. Baca literatur ilmiah itu penting banget, gitu. Karena semua berawal dari situ. Hal yang kita nikmatin sekarang itu berasal dari literatur ilmiah, penelitian ilmiah yang dilakukan 20-30 tahun yang lalu. Just without kita tahu tentang apa yang terjadi di ranah akademis, gitu ya, di literatur penelitian, itu akan istilahnya lagi-lagi mungkin bisa membutakan kita suatu saat nanti. Jadi keep reading apapun yang ada di sekeliling kalian. Kalau misalkan fokus di dunia immersive ini, ya udah fokusin di situ. Itu aja sih. Karena kita terus berkembang ya, kayak mungkin I don't know 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya Oculus Quest mungkin bentuknya bukan kayak gitu lagi gitu ya. Mungkin ya kayak kacamata
gue sekarang, kita nggak ada yang tahu gitu. Ya. Atau mixed reality kan yang apa namanya kayak HoloLens atau apa namanya ya yang lain-lainnya gitu ya, HoloLens dan kawan-kawan mungkin saat ini dirasa agak pricey, mungkin ya 2-3 tahun lagi siapa tahu harganya bisa jadi kayak Oculus Quest sekarang ya, cuma 400 USD atau 300 USD gitu. Who knows? Karena semua orang sekarang berlomba pas itu. Gitu. So Wah, Mas Andes disconnect nih kayaknya. So tetap ikro ya Mas Andes ya. Pokoknya tetap explore, research, dan lain-lain. Oke. Dari Mas Indra nih, kata-kata terakhir buat community nih. Ya, kalau saya dua kata sih. Kata saya, it's time. Wis. Itu aja. Buat siapapun, ya kalau kalian lepas dari, jadi kesempatan itu saya percaya bisa datang berulang kali, tapi momentum itu hanya datang sekali. Yap. Nah, ya, it's time. Ya, itu aja sih. Oke. Thank you Mas Andes, Mas Indra hari ini nih atas sessionnya dan sharingnya. Thank you banget semua. Sampai berjumpa lagi. Mungkin next year kita bisa ngadain eventnya nggak online ya. Kita ketemuan semua next time-nya nih. Udah lama banget. Udah lama banget. Di Oculus Venue ya. Oke. Siap. Oke. Thank you semua. Thank you Mas Indra, Mas Andres. Oke. Thank you semuanya udah join juga di stream ini. See you next time, everyone. See you. Thank you.